Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bertemu lagi dengan saya Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam 1 Timotius pasal yang kedua, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketujuh. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat waktu yang indah yang Kau berikan bagi kami. Tuhan Yesus yang baik, satu kerinduan kami mau dengaran akan firman. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seperti saya sebut tadi, firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam 1 Timotius pasal yang kedua, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketujuh. Begini firman Tuhan. Mengenai doa jemaat, pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul. Yang kukatakan ini benar, aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kabar kita pasti sukacita ya. Pasti dalam suasana penuh kedamaian yang bersumber dari Tuhan. Amin. Ya, suasana hati kita pasti sukacita sekali, sama seperti kerinduan kita dengaran akan firman Tuhan. Hari ini 8 November ketika khotbah ini dikhotbahkan adalah Minggu Pesta Seksi Bapa di Gereja GKPS. Dan memang entah kenapa kalau Minggu Bapa punya kenangan terindah secara pribadi untuk menjelang Minggu Bapa begitu ya. Tapi apapun itu, saya percaya bahwa kenangan terindah itu pasti akan menjadi karya yang membentuk karakter setiap orang dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dulu pernah saya di dalam satu tim menyusun tim atau menyusun katakanlah kepanitiaan, lalu banyak masukan apa segala macam, lalu saya bilang kita masukkanlah, kita buatlah tim doa begitu. Tapi ternyata mayoritas sepertinya semuanya keberatan. Kenapa harus ada tim doa gitu? Kalau untuk acara seperti ininya, ini kan hal yang biasa, kegiatan yang biasa yang kita lakukan, dan mungkin hampir tiap tahun kita melakukannya begitu kira-kira ceritanya pada waktu itu. Alasan apapun itu, tapi memang mungkin orang merasa pada saat itu aneh. Kenapa harus pakai tim doa gitu? Toh kita semua sama-sama berdoa, katanya begitu. Dan yang lebih aneh lagi, ketika saya mengunjuk seorang inang, dan benar bukan penatua, tapi akhirnya tidak jadi begitu untuk sosok itu. Tapi yang pasti akhirnya tim doa itu akhirnya terbentuk di dalam kepanitiaan itu. Tapi mari kita tanya dulu, dalam setiap kepanitiaan kita adakah disisipkan atau daftar dari tim doa di sana gitu? Apapun itu, saya jadi teringat apa yang dikatakan oleh Martin Luther itu, orang Kristen tanpa doa
itu sama saja dengan sesuatu kehidupan tanpa butuh bernafas. Artinya apa yang sering kita sebut, doa itu adalah nafas kehidupan orang Kristen. Jadi ketika kita tidak lagi berdoa, itu artinya kita sudah tidak bernafas lagi. Saudara-saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memang bicara tentang doa itu sesuatu yang tidak bisa terlepas dari kehidupan orang percaya. Sama seperti ketika Paulus menuliskan suratnya kepada Timotius sebagai anak yang dikasihinya di dalam Kristus Yesus. Dia berkata, pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. Artinya apa? Paulus mau mengajar kepada Timotius bahwa berdoa itu haruslah menjadi bagian dari kehidupan orang percaya. Menaikkan permohonan, memanjatkan doa kepada Tuhan, harusnya itu menjadi sebuah natur, harusnya itu sebuah habit, harusnya itu menjadi sebuah kebiasaan dari kehidupan orang percaya. Artinya sederhananya Paulus mau bilang, hai orang Kristen, banyak-banyaklah berdoa. Makanya ketika firman Tuhan mengatakan tetaplah berdoa, firman Tuhan mau mengatakan bahwa banyak-banyaklah berdoa, sesering mungkinlah berdoa. Ingat Daniel, kebiasaannya dikatakan berdoa 3 kali sehari. Dan memang bukan bicara tentang durasi lamanya berdoa, berapa jam dia sekali berdoa. Bukan seperti itu, tapi firman Tuhan mengatakan tetaplah berdoa. Sekali lagi bukan bicara tentang survei berapa lama engkau berdoa di dalam memanjatkan doa, tapi tetapkah kita berdoa di dalam perjalanan kehidupan kita. Sekali lagi firman Tuhan mau mengatakan banyak-banyaklah berdoa. Sebab apa? Di dalam doa-doa kita itu, di sana tersimpan substansi yang begitu luar biasa. Apa itu? Ada sebuah kepedulian kita kepada orang lain di dalam kehidupan kita. Dasarnya begitu luar biasa. Apa itu? Ingatlah doa Bapa kami. Dan itu hal yang begitu luar biasa di dalam doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Apa itu? Selalu menggunakan kata kami. Doa Bapa kami. Bapa kami seperti kami. Artinya apa? Tuhan mau mengatakan bahwa berdoa itu adalah ungkapan sebuah kepedulian kita yang mengenal siapa Tuhan, siapa Yesus dalam kehidupan kita kepada orang lain di luar kehidupan kita, di luar diri kita sendiri. Nah, itu yang dikatakan doa syafaat itu. Berdoa bagi orang lain. Berdoa dan mengucap syukur. Mensyukuri keberadaan kehidupan kita, mensyukuri akan hadirnya orang lain di tengah-tengah kehidupan kita. Dan itu menjadi harus sebuah kekuatan di dalam kehidupan kita. Bahwa kita harus memahami bahwa kita hidup bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi kita juga berdoa buat orang lain. Ayo, mari tanya dulu dirinya sendiri. Sudahkah juga pernah berdoa buat orang lain? Atau sudahkah mendoakan pendetanya juga? Gitu ya. Atau jangan-jangan pendeta paling jarang dibawakan di dalam doa pribadinya, kecuali dalam persekutuannya. Ya, sudahkah kita berdoa syafaat, berdoa untuk orang lain, berdoa untuk kepentingan orang banyak, bahkan berdoa dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan ini untuk pemimpin, untuk raja-raja, untuk penguasa-penguasa di tengah-tengah kehidupan kita. Itu hal yang berikut yang mau dinyatakan oleh firman Tuhan ini. Sebab apa? Doa kita adalah bagian yang luar biasa, bahkan untuk menghadirkan ketenangan dan ketentraman di dalam seluruh kehidupan kita. Lihatlah ayat yang kedua itu dikatakan agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Berdoalah untuk para raja, berdoalah untuk pembesar, berdoalah untuk penguasa-penguasa.
agar mereka bisa memerintah dengan baik, memerintah dengan bijak, agar Tuhan mengubahkan hatinya. Kalau Kejadian pada saat firman Tuhan ini dituliskan, Efesus itu diperintah oleh penguasa yang lalim, pemimpin-pemimpin yang tidak hidup di dalam jalan Tuhan. Tapi Paulus mengatakan kepada Timotius, berdoa jugalah buat mereka. Agar apa? Agar kita memperoleh ketenangan dan ketentraman di dalam menjalani hari-hari kehidupan kita. Dan menarik sekali ketika tema kita adalah tanggung jawab kita secara politis di tengah-tengah kehidupan ini. Dan itu juga menjadi tanggung jawab kita. Apa itu? Berdoalah buat pemimpin penguasa. Walaupun mungkin pemimpin itu bukan yang kita pilih ketika ada pemilihan. Jangan menghujatnya, jangan justru menghadirkan sebuah tindakan anarkis. Mungkin dia bukan pemimpin yang kau pilih. Mungkin dia tidak menjanjikan atau tidak memberikan posisi transaksional ketika engkau mendukungnya. Gak dipilih jadi ini, gak dipilih jadi ini, gak dipilih jadi ini. Tapi firman Tuhan mengatakan berdoalah buat mereka. Sebab berdoa buat mereka itu menjadi kekuatan kita, itu menjadi semangat yang menghadirkan ada ketenangan dan ketentraman dalam kehidupan kita. Jadi kalau seandainya pun saat ini orang Kristen sepertinya susah, sepertinya gimana gitu ya, gereja yang mau membangun atau merenovasi, padahal gerejanya sudah berdiri bahkan jauh sebelum orang-orang di sekitar gereja itu membuat rumah, dan begitu sulitnya sekali untuk merenovasi gereja itu. Sekali lagi firman Tuhan mengatakan dan Paulus mengajarkan, berdoalah buat mereka, jangan membencinya. Berdoalah, biarkan Tuhan membuka hati mereka, dan hiduplah tetap di dalam kesalehan itu, dan hiduplah selalu di dalam ketentraman itu. Jangan menjadi pribadi yang memberontak dan mencoba untuk sebuah tindakan anarkis. Tapi doakanlah pemimpinmu, hormatilah mereka. Sama seperti Tuhan Yesus bilang ketika diberikan mata uang kepadanya, apa yang berasal dari kaisar kembalikan ke kaisar, apa yang berasal dari Tuhan kembalikan ke Tuhan. Rom 13 juga mengatakan duduklah kepada pemerintah. Doakanlah mereka, doakanlah pemimpin-pemimpin, doakanlah penguasa-penguasa di dalam kehidupanmu. Sebab apa? Percayalah. Apa itu? Kalaupun dia tidak seiman denganmu, kalaupun dia tidak pemimpin yang kau pilih di dalam perjalanan kehidupanmu, ingat, Raja Kores pun Tuhan pakai. Raja yang tidak mengenal dia, yang tidak mengenal Allah Bapa. Ketika Tuhan mau pakai dia membebaskan, menyelamatkan orang Israel dari penjajahan Babel, itu terjadi. Kores tidak kenal Tuhan, tapi Tuhan memakai dia menjadi alatnya, menjadi saluran berkatnya, memberikan pembebasan itu. Makanya saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari tetap berdoa buat mereka. Tetap doakan pemimpin-pemimpinmu. Lalu firman Tuhan berlanjut. Apa katanya? Firman Tuhan mengatakan, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Itu yang harus kita garis bawahi, supaya semua orang diselamatkan. Dan itu harus menjadi beban kita sebagai orang percaya, dan itu harus menjadi bagian dari kehidupan kita agar semua orang diselamatkan. Luar biasa itu. Semua orang diselamatkan. Ingat apa kata Yohanes 3 itu? Bahwa Yesus datang agar orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup kekal. Agar setiap orang yang percaya diselamatkan. Agar semua orang di muka bumi ini diselamatkan. Kan luar biasa ketika Tuhan Yesus mengatakan di Yohanes 14 itu ya, aku pergi menyediakan tempat bagimu di sorga. Bahkan banyak tempat di sana. Coba kan?
Banyak tempat kata Tuhan. Jadi kalau sempat sendiri saja kita di sorga nggak enak juga gitu ya. Sorga itu harus penuh, sorga itu harus rame-rame. Sorga itu harus menjadi milik kita semua. Orang percaya diselamatkan dan kita berada di dalam sorga yang Tuhan janjikan bagi kita. Makanya kita harus menjadi terbeban, harus menjadi pribadi yang juga menghadirkan keselamatan itu di tengah-tengah kehidupan kita. Sebab apa? Dikatakan oleh firman Tuhan, sebab satu pengantara, yaitu Kristus Yesus. Itu mau menegaskan kepada kita bahwa biarlah setiap orang percaya kepada sang pengantara itu, kepada Yesus itu. Sebab keselamatan ada di dalam Yesus. Yesuslah jalan kebenaran. Yesuslah jalan jembatan satu-satunya untuk berada di dalam sorga, untuk berada di dalam apa yang Allah persiapkan untuk setiap kita. Bukankah Yesusmu, bukankah Yesusku, bukankah Yesus kita yang mati disalibkan satu, sekali, dan untuk selama-lamanya. Yesus menjembatani kita dengan Allah. Yesus menjadi kekuatan kita, pengantara kita, dan hanya Yesus menjadi jalan keselamatan itu. Ingat, Tuhan Yesus berkata, tidak ada yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Yesus mengatakan seperti itu. Dan biarlah kita menjadi pribadi yang juga mewartakan, yang juga menjadi pribadi yang mengungkapkan siapakah Yesus itu di dalam kehidupan kita. Bahwa Yesus itu adalah juru selamat kita. Makanya Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan mengatakan, ayat yang ke-7, untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul. Menjadi pemberita dan rasul. Dan biarlah setiap kita juga menjadi pemberita di dalam kebenaran akan firman Tuhan. Beritakanlah tentang Yesus itu. Sebarkanlah tentang Tuhan Yesus itu. Bahwa dialah pengantara itu. Bahwa hanya Yesuslah jalan keselamatan itu. Dan tetaplah berdoa buat orang-orang, siapapun di sekitar kehidupan. Sebab itulah menjadi kekuatan kita, menjadi orang yang percaya. Ada kepedulian, ada tanggung jawab kita, ada perasaan terbeban ketika orang lain jauh dari jalan keselamatan itu. Makanya Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tetaplah berdoa. Dan jadilah pemberita kebenaran firman Tuhan itu. Amin. Tuhan memberkati. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan akan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi setiap kami. Kami menjadi pendoa-pendoa yang selalu tetap berdoa. Kekuatan kami mengucap syukur, bermohon, terlebih kami berdoa untuk kehidupan orang lain, pemimpin, bangsa, negara, dan orang-orang lain di sekitar kehidupan kami. Ada sebuah kepedulian, ada sebuah kekuatan bahwa kami hidup bukan untuk diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus, dan biarlah kami menjadi terbeban dan menjadi tanggung jawab kami menghadirkan surga nyata itu, menghadirkan jalan keselamatan itu yang ada hanya di dalam Yesus. Sehingga orang-orang juga semakin terberkati dan mengenal Yesus di dalam kehidupannya sebagai jalan keselamatan itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terjadilah Tuhan seperti yang Engkau mau. Enyahkan Tuhan virus corona ini. Amin.